Banyak orang tidak ikut campur saat rumahnya dibangun. Bukan karena tidak peduli, tapi karena merasa tidak punya latar belakang teknik. Takut salah, takut dianggap so tahu, atau takut bikin suasana kerja jadi nggak enak. Padahal justru disitulah masalah dimulai. Banyak proyek rumah bermasalah bukan karena tukangnya jelek, tapi karena pemilik rumah tidak tahu bagaimana cara mengontrol proyeknya. Di video ini, gue akan jelaskan cara mengontrol proyek rumah tinggal dengan benar teman-teman. Meskipun kalian sama sekali bukan orang teknik. Halo, gue Januar, arsitek online kalian. Kalau kalian sedang membangun atau berencana membangun rumah, satu hal penting yang harus kalian pahami adalah rumah kalian adalah sebuah proyek. Dan setiap proyek, sekecil apapun itu, pasti butuh kontrol teman-teman. Kontrol bukan berarti ikut mengatur cara tukang bekerja, tapi memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kabar baiknya, untuk melakukan itu kalian tidak perlu betul-betul memiliki latar belakang teknik teman-teman. Yang kalian butuhkan hanyalah pemahaman peran dan cara berpikir yang benar sebagai pemilik rumah. Mengontrol proyek rumah harus dimulai dari mindset yang tepat. Sebagai pemilik rumah, tugas kalian bukan menjadi tukang, mandor, atau insinyur. Tugas kalian adalah mengendalikan arah proyeknya. Artinya, kalian harus memastikan nih, apa yang dikerjakan sesuai rencana atau belum. Dan juga bukan menentukan bagaimana cara mengerjakannya, teman-teman. Banyak pemilik rumah terlalu pasif karena merasa tidak pintar secara teknis. Padahal, kontrol proyek itu justru ada di level keputusan, bukan di level teknisnya. Langkah penting berikutnya adalah memiliki pegangan yang jelas sebelum proyek berjalan. Kontrol tidak mungkin dilakukan kalau kalian tidak punya acuan yang jelas. Minimal, kalian harus punya nih gambar desain yang sudah disepakati, gambar lingkup pekerjaan, dan juga kesepakatan sistem kerjanya. Tanpa itu, semua keputusan akan diambil spontan di lapangan. Dan ketika keputusan lapangan tidak terkontrol, hampir selalu berujung pada pembengkakan biaya atau hasil yang tidak sesuai harapan. Setelah itu, pahami juga nih bahwa kontrol proyek bekerja berdasarkan alur pekerjaannya. Kalian tidak perlu tahu detail teknisnya seperti apa, tapi harus tahu urutan logis pembangunan rumah. Fondasi itu harus selesai sebelum strukturnya naik. Struktur harus rapi sebelum dindingnya ditutup. Serta instalasi listrik dan air harus beres sebelum plafon dan finishing. Dengan memahami alur ini, kalian harus bisa nih mendeteksi kesalahan sejak dini, bahkan tanpa mengerti teknisnya seperti apa. Hal lain yang sering menghambat kontrol proyek adalah rasa sungkan. Banyak pemilik rumah takut bertanya karena khawatir dianggap tidak percaya. Padahal bertanya soal progres, target, dan kendala adalah bagian dari kontrol kalian. Selama dilakukan dengan sopan dan juga konsisten, justru akan membangun komunikasi yang sehat. Proyek tanpa komunikasi hampir pasti akan kehilangan arahnya. Terakhir, dalam mindset kontrol, kalian harus tahu kapan keputusan ada di tangan kalian. Keputusan teknis mungkin bisa diserahkan ke ahlinya, tapi keputusan yang berdampak pada biaya, waktu, dan fungsi adalah hak penuh kalian. Perubahan desain, pengurangan spesifikasi, atau percepatan pekerjaan tidak boleh terjadi tanpa persetujuan kalian. Di titik inilah peran pemilik rumah paling krusial, teman-teman. Di lapangan, kontrol proyek sebaiknya dibuat sederhana supaya konsisten. Fokus utama bukan pada cara kerja tukang, tapi pada progres pekerjaannya. Setiap kali kalian datang ke lokasi, tanyakan nih apa yang sedang dikerjakan hari ini, dan juga apakah sudah sesuai dengan tahap seharusnya. Dari situ, kalian bisa melihat apakah proyek benar-benar bergerak maju atau hanya terlihat sibuk saja. Kontrol waktu juga tidak kalah penting. Proyek yang sehat selalu punya target meskipun sederhana. Kalian cukup tahu target mingguan bukan jadwal detailnya.
Kalau target sering meleset tanpa alasan yang jelas, itu tanda ada masalah manajemen yang perlu dibicarakan. Semakin cepat disadari, semakin mudah kalian untuk mengkoreksinya. Selanjutnya adalah material. Material adalah area kontrol yang sering diabaikan pemilik rumah. Kalian tidak harus memahami spesifikasi teknis, tapi wajib tahu material apa yang disepakati. Cocokkan secara visual antara kesepakatan dan material yang datang di lapangan. Kalau ada perbedaan, tanyakan sebelum material dipasang. Yang perlu kalian perhatikan, begitu material terpasang, posisi tawar pemilik rumah jauh lebih lemah, teman-teman. Selain progres dan material, perhatikan juga kerapian kerja di lapangan. Lapangan yang tertata, material disusun rapi, dan alur kerja jelas biasanya mencerminkan proyek yang terkontrol dengan baik. Lalu sebaliknya, lapangan yang berantakan sering jadi tanda pekerjaan dikejar-kejar atau tidak direncanakan dengan matang di awal. Kontrol terakhir dan paling sering diabaikan adalah perubahan pekerjaan. Setiap perubahan sekecil apapun itu harus jelas dampaknya terhadap biaya dan waktu. Jangan menyetujui perubahan hanya karena terdengar sepele atau dianggap tanggung. Banyak konflik proyek rumah muncul karena perubahan yang tidak pernah dikontrol sejak awal oleh pemilik. Mengontrol proyek rumah tanpa latar belakang teknik bukan hal yang mustahil. Kalian tidak dituntut menjadi ahli bangunan. Kalian hanya perlu memahami peran sebagai pemilik proyek, punya pegangan yang jelas, memahami alur kerja, dan berani berkomunikasi. Kontrol yang baik bukan bikin proyek tegang, justru bikin semua pihak bekerja lebih terarah dan profesional tentunya. Kalau kalian merasa mengontrol proyek rumah sendirian itu berat, itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Banyak masalah proyek sebenarnya bisa dicegah sejak tahap perencanaannya. Dengan perencanaan yang tepat, kontrol di lapangan akan jauh lebih ringan. Sampai di saja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media Rupakarsa Arsitek, serta klik link di deskripsi channel jika kalian membutuhkan konsultasi desain lebih lanjut. Gue Januar pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.